Tidak ada rasa sakit yang lebih membingungkan selain melihat seseorang yang pernah begitu berarti, kini memilih berjalan bersama orang lain. Yang lebih menyakitkan bukan hanya karena dia pergi, tetapi karena kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Kamu bertanya dalam hati, apa aku kurang baik? Apa aku kurang berharga? Apa semua yang sudah aku lakukan selama ini memang tidak pernah berarti? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepala, terutama saat malam tiba, ketika suasana mulai sepi dan tidak ada lagi kesibukan yang bisa mengalihkan pikiran. Kamu membuka kembali percakapan lama, melihat foto-foto yang pernah membuatmu tersenyum, lalu tanpa sadar membandingkan dirimu dengan orang yang sekarang ada di sisinya. Semakin lama kamu memikirkan semua itu, semakin kamu merasa tertinggal. Rasanya seperti hidup berhenti berjalan sementara dia terlihat baik-baik saja. Inilah kenyataan yang dialami banyak orang, tetapi jarang diakui dengan jujur. Kita hidup di zaman di mana kehilangan bukan hanya tentang ditinggalkan, tetapi juga tentang melihat kebahagiaan orang yang meninggalkan kita terpampang di depan mata. Media sosial membuat luka yang seharusnya perlahan sembuh justru terus terbuka. Setiap foto, setiap unggahan, setiap kabar tentang dirinya menjadi pengingat bahwa kamu bukan lagi pilihan. Dan di titik inilah banyak orang melakukan kesalahan terbesar. Mereka memohon agar dipilih kembali. Mereka berusaha menjadi seseorang yang diinginkan orang lain, sampai lupa menjadi diri sendiri. Padahal, semakin kita memaksa seseorang untuk tetap tinggal, semakin kita kehilangan harga diri. Filosofi Stoik mengajarkan sesuatu yang berbeda. Bukan bagaimana membuat seseorang kembali, tetapi bagaimana tetap berdiri ketika kenyataan tidak berpihak kepada kita. Karena sesungguhnya, saat dia memilih orang lain, pertanyaan terpenting bukan lagi mengapa dia pergi. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apa yang akan kamu lakukan setelah dia pergi? Kita sering percaya bahwa cinta akan selalu dibalas jika kita cukup tulus. Kita mengira perhatian, pengorbanan, kesabaran, dan kesetiaan adalah jaminan bahwa seseorang akan tetap memilih kita. Namun kehidupan tidak bekerja seperti itu. Tidak semua orang menilai kita dari ketulusan. Ada yang memilih berdasarkan kenyamanan sesaat. Ada yang mengejar rasa penasaran. Ada pula yang hanya mengikuti perasaan yang berubah-ubah. Ini memang terdengar tidak adil. Tetapi hidup memang tidak pernah berjanji akan selalu adil. Disinilah banyak orang terjebak dalam overthinking. Mereka terus mencari jawaban yang mungkin tidak pernah ada. Mereka membayangkan berbagai kemungkinan. Seandainya aku lebih kaya, seandainya aku lebih tampan, seandainya aku lebih perhatian. Padahal seseorang bisa saja tetap pergi meskipun semua itu sudah kamu lakukan. Stoikisme mengingatkan kita untuk membedakan dua hal, apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kamu bisa mengendalikan sikapmu, caramu bertumbuh, caramu mencintai dengan sehat. Tetapi kamu tidak bisa mengendalikan keputusan hati orang lain. Semakin keras kamu mencoba mengendalikan sesuatu yang bukan milikmu, semakin besar penderitaan yang kamu rasakan. Itulah sebabnya menerima kenyataan bukan berarti menyerah. Menerima berarti berhenti melawan sesuatu yang memang berada di luar kendalimu. Dan justru dari penerimaan itulah kekuatan mulai tumbuh. Orang yang dewasa bukanlah orang yang tidak pernah kehilangan. Orang dewasa adalah mereka yang mampu kehilangan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Setelah menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan pilihan orang lain, muncul pertanyaan berikutnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Disinilah filosofi Stoik menawarkan sudut pandang yang sering kali bertentangan dengan naluri kita. Naluri manusia ingin mengejar apa yang hilang. Kita ingin menjelaskan diri, memperbaiki keadaan, membuktikan bahwa kita masih layak dipilih. Kita berharap ada satu kalimat yang bisa mengubah pikirannya. Satu tindakan yang membuatnya kembali, atau satu kesempatan terakhir yang dapat mengembalikan semuanya seperti dulu. Namun kenyataannya, semakin seseorang berusaha mempertahankan orang yang sudah memutuskan pergi, semakin ia kehilangan ketenangan batinnya. Hidupnya mulai berputar di sekitar seseorang yang bahkan mungkin sudah tidak lagi memikirkannya. Setiap hari dipenuhi harapan yang tidak pasti, setiap notifikasi membuat jantung berdebar, setiap pesan yang tidak datang melahirkan kekecewaan baru. Tanpa disadari, seluruh kebahagiaan diserahkan kepada keputusan orang lain. Orang Stoik melihat keadaan ini dengan cara yang berbeda. Mereka percaya bahwa harga diri tidak boleh bergantung pada penerimaan seseorang. Nilai seorang manusia tidak berubah, hanya karena ada orang yang berhenti memilihnya. Matahari tetap terbit meskipun ada orang yang menutup tirainya. Laut tetap tenang meskipun ada kapal yang memilih berlayar ke arah lain. Begitu pula hidup kita.
Kehidupan tidak berhenti hanya karena seseorang memutuskan melanjutkan jalannya tanpa kita. Yang membuat kita menderita bukan semata-mata kepergiannya, melainkan penolakan kita terhadap kenyataan. Kita terus berharap masa lalu kembali, padahal waktu tidak pernah berjalan mundur. Karena itu, saat dia memilih orang lain, jangan jadikan hidupmu sebagai panggung untuk membuktikan bahwa dia salah. Jangan habiskan tenaga untuk membuatnya menyesal. Jangan pula sibuk menunjukkan bahwa kamu sudah bahagia, hanya agar dia melihatnya. Semua itu masih berarti hidupmu dikendalikan oleh dirinya. Kebebasan yang sesungguhnya adalah ketika kamu mampu memperbaiki hidup, bukan untuk dilihat olehnya, melainkan karena kamu sadar bahwa hidupmu memang layak menjadi lebih baik. Mulailah mengisi waktumu dengan hal-hal yang selama ini tertunda. Bangun tubuh yang lebih sehat, pelajari keterampilan baru, dekatkan diri kepada keluarga, perluas pergaulan, dan temukan kembali versi dirimu yang sempat hilang karena terlalu sibuk mencintai seseorang. Disitulah perlahan kamu akan menyadari bahwa kehilangan seseorang ternyata bisa menjadi awal dari pertemuan dengan dirimu sendiri. Dan seringkali, hadiah terbesar setelah patah hati bukanlah dia kembali, melainkan kamu berhasil menjadi pribadi yang jauh lebih kuat daripada sebelum mengenalnya. Ada satu kenyataan yang baru dipahami banyak orang. Setelah waktu berlalu cukup lama, ternyata tidak semua kehilangan adalah musibah. Ada kehilangan yang justru menjadi perlindungan saat hati masih dipenuhi rasa kecewa. Kalimat seperti ini memang terdengar sulit diterima. Kamu mungkin berpikir, bagaimana mungkin kehilangan orang yang paling aku cintai bisa menjadi sesuatu yang baik? Namun hidup seringkali baru menunjukkan jawabannya setelah kita berhenti memaksakan sesuatu yang memang bukan untuk kita. Berapa banyak orang yang dulu mati-matian mempertahankan hubungan, tetapi beberapa tahun kemudian bersyukur karena hubungan itu berakhir? Berapa banyak yang akhirnya menyadari bahwa mereka bukan kehilangan orang yang tepat, melainkan kehilangan harapan yang mereka bangun sendiri. Selama ini mereka mencintai bayangan tentang masa depan, bukan kenyataan tentang siapa orang itu sebenarnya. Saat seseorang memilih orang lain, kamu memang kehilangan kehadirannya, tetapi jangan sampai kamu juga kehilangan arah hidupmu. Jangan biarkan satu keputusan yang dibuat orang lain menentukan seluruh masa depanmu. Orang yang benar-benar dewasa tidak mengukur nilai dirinya dari siapa yang memilihnya. Ia mengukur dirinya dari bagaimana ia tetap menjaga karakter ketika hidup sedang tidak sesuai harapan. Disinilah stoikisme mengajarkan bahwa karakter jauh lebih penting daripada keadaan. Keadaan bisa berubah kapan saja. Hari ini seseorang mencintaimu, besok mungkin tidak lagi. Hari ini kamu dipuji, besok bisa saja dilupakan. Jika kebahagiaanmu bergantung pada hal-hal yang mudah berubah, maka ketenanganmu juga akan selalu rapuh. Cobalah melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Mungkin kepergiannya sedang membuka ruang bagi pengalaman baru, pertemuan baru, atau bahkan versi dirimu yang selama ini belum pernah muncul. Banyak orang baru menemukan tujuan hidup setelah mereka dipaksa menghadapi kehilangan. Mereka mulai membaca buku, membangun kebiasaan baik, memperbaiki kondisi finansial, menjaga kesehatan, dan belajar mengendalikan emosi. Semua itu tidak lahir karena hidup mereka mudah, tetapi karena rasa sakit memaksa mereka bertumbuh. Rasa sakit memang tidak pernah menyenangkan, tetapi seringkali menjadi guru yang paling jujur. Ia mengajarkan siapa yang benar-benar peduli, apa yang benar-benar penting, dan seberapa kuat diri kita ketika tidak lagi memiliki tempat bergantung. Jadi jika hari ini dia memilih orang lain, jangan jadikan itu sebagai akhir dari kisahmu. Jadikan itu sebagai awal untuk membangun kehidupan yang tidak lagi bergantung pada satu orang. Sebab pada akhirnya, orang yang paling bertanggung jawab atas kebahagiaanmu bukanlah dia yang pergi, melainkan dirimu sendiri. Dan ketika kamu berhasil memahami hal itu, kamu akan merasakan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar mendapatkan seseorang kembali, yaitu ketenangan yang tidak lagi bisa dirampas oleh keputusan siapapun. Pada akhirnya, hidup akan selalu mempertemukan kita dengan dua pilihan. Pilihan pertama adalah terus hidup di dalam masa lalu, menghabiskan hari-hari untuk memikirkan seseorang yang sudah menentukan jalannya sendiri. Pilihan kedua adalah menerima bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih, termasuk memilih pergi. Pilihan kedua memang tidak menghilangkan rasa sakit dalam semalam. Kamu tetap akan merasa sepi. Akan ada hari-hari ketika kenangan datang tanpa diundang. Ada malam-malam ketika pikiran kembali bertanya mengapa semua ini harus terjadi. Itu adalah hal yang wajar. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk mematikan emosi. Filosofi ini justru mengajarkan agar kita tidak diperbudak oleh emosi. Rasakan kesedihannya, tetapi jangan tinggal di dalamnya.
Akui rasa kecewanya. Tetapi jangan biarkan rasa kecewa itu menentukan masa depanmu. Karena jika hidupmu berhenti hanya karena seseorang pergi, berarti selama ini kamu memberikan kendali hidupmu kepada orang yang salah. Ingatlah, seseorang yang memilih orang lain belum tentu memilih kehidupan yang lebih baik. Dan seseorang yang ditinggalkan bukan berarti tidak layak dicintai. Hidup bukanlah perlombaan tentang siapa yang lebih cepat menemukan pasangan baru, atau siapa yang lebih dulu terlihat bahagia. Hidup adalah perjalanan untuk menjadi manusia yang lebih matang, lebih tenang dan lebih bijaksana setiap kali menghadapi kehilangan. Bisa jadi beberapa tahun dari sekarang kamu akan menoleh ke belakang dan tersenyum. Bukan karena dia kembali, tetapi karena kamu bersyukur semua itu pernah terjadi. Sebab tanpa kehilangan itu, mungkin kamu tidak akan pernah belajar menghargai dirimu sendiri. Mungkin kamu tidak akan pernah memahami bahwa harga diri jauh lebih mahal daripada mempertahankan seseorang yang sudah tidak ingin tinggal. Dan mungkin kamu tidak akan pernah menemukan versi dirimu yang sekarang. Seseorang yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih damai dibandingkan sebelumnya. Jadi, jika hari ini kamu sedang menghadapi kenyataan bahwa dia memilih orang lain, jangan jadikan itu alasan untuk membenci dirimu sendiri. Jangan menganggap hidupmu telah selesai. Percayalah, bab terbaik dalam hidup seringkali dimulai setelah bab yang paling menyakitkan berakhir. Teruslah bertumbuh, bukan agar dia menyesal, tetapi agar kamu sendiri bangga dengan orang yang kamu lihat setiap kali bercermin. Karena kemenangan terbesar bukanlah membuat orang yang meninggalkanmu ingin kembali. Kemenangan terbesar adalah ketika kehadiran atau kepergian siapapun tidak lagi mampu merampas ketenangan hatimu. Jika kamu merasa isi video ini mewakili apa yang sedang kamu rasakan, tuliskan di kolom komentar satu kalimat. Aku memilih untuk bertumbuh. Kalimat sederhana itu bisa menjadi awal dari keputusan besar dalam hidupmu. Jangan lupa tekan tombol suka, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten stoik lainnya yang akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bijaksana.